Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi class, how are you? So how is your day today? I wish that you are still healthy and fine. And welcome to meeting 5. So today we are going to discuss new topic after discussing about skimming, scanning, and also reference. Today we are going to move to the new topic that is verb and adverbs. So I'm going to discuss part of speech. Saya akan membahas tentang bagian-bagian dari kalimat dan untuk sesi kali ini kita hanya akan fokus pada verb and adverbs. So what is verbs and adverbs? Let's check this out. So class, in part of speech atau bagian-bagian dari speech atau kalimat atau ucapan itu terdiri dari beberapa parts atau bagian seperti noun, kata benda, verb, kata kerja, kemudian ada pronoun, kata pengganti benda, and also adjective, kata sifat, dan adverb atau kata keterangan. Nah, today we are going to focus only on verb and adverb atau kata kerja dan kata keterangan. So, to know more about verb and adverb, let's focus on my explanation, okay? So what is verb? Gitu. V-E-R-B. Apakah kata kerja itu? Seperti yang kalian tahu bahwa dalam bahasa Indonesia, misalnya kata kerja adalah kata yang menyatakan gitu perbuatan gitu, atau tindakan ya. So verb actually in English verbs is everything or verbs are what's happening gitu. Verbs itu menyatakan apa yang terjadi gitu dalam speech, dalam kalimat. Intinya dalam sebuah kalimat itu verb itulah yang menandakan bahwa what is actually happening. Ketika kita bicara verb itu adalah kata aksi gitu, only action atau tindakan, well itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar karena sometimes kalau di English verbs itu kadang-kadang maksudnya kata-kata yang tidak menyatakan aksi itu juga dikategorikan sebagai verb gitu. Di sini biasanya state of being atau keadaan sesuatu itu juga dikategorikan sebagai verb gitu atau kata kerja. So verbs is what's happening gitu, benar-benar apa yang terjadi, whether it is an act, baik itu berupa sebuah tindakan or a state of being atau keadaan gitu ya. Okay, so there are some types of verb in English. Ada beberapa jenis-jenis kata kerja dalam bahasa Inggris. There are action verb, helping verb, and also the last one is linking verb. Okay, let's start from the action verb. Seperti katanya, action verb berarti adalah kata kerja yang menyatakan tindakan. Well, this is the most varies of the verb gitu. Ini ya memang maksudnya adalah jenis yang paling banyak gitu dalam variasi kata kerja. So the action verbs show the performance of an action. Jadi kata kerja yang termasuk dalam action verb ini adalah kata kerja yang menyatakan tindakan gitu atau melakukan suatu tindakan. Okay? This is the examples: eat, drink, explain. Ya, memang sedang melakukan kegiatan makan, minum, menjelaskan. Ya, itu termasuk dalam action verb gitu. Kata kerja yang menyatakan sebuah tindakan. For example, Mia explains it gitu. Mia menjelaskan itu, Mia menjelaskan sesuatu, Mia explains something, Mia explains about whatever.
Berarti Mia menjelaskan sesuatu. Itu artinya Mia sedang melakukan sebuah tindakan menjelaskan. Menjelaskan itu seperti apa sih? Yang menjelaskan adalah the acts of producing words gitu. Sebuah tindakan memproduksi kata-kata dalam menjelaskan sesuatu gitu ya. Okay. Next, the next types is helping verb. Helping verb seperti namanya helping membantu gitu, kata kerja yang bersifatnya membantu, dan ini sifatnya dia change the tense or the emphasis of a verb. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, when you want to state that the events is happening now or in the past or in the future, apakah kegiatan-kegiatan itu dilakukan sekarang, nanti, atau sudah lewat. Nah, itu biasanya adalah dengan mengganti verbnya. Nah, di sini fungsinya dari helping verb itu adalah merubah tenses gitu. Jadi sehingga the verbsnya kelihatan gitu. So the sentence, the times, the keterangan waktu gitu daripada tindakan itu terlihat. Nah, itu ya dibantu dengan helping verbs ini gitu. Contohnya be itu ya is, am, are, atau kalau sudah terjadi di masa lampau berarti was, were. Nah, kalau di masa depan bisa dibantu dengan will kayak gitu. Jadi will ini juga termasuk dalam verb di sini gitu, tapi sebagai helping gitu, sebagai perubah tenses. Mia will explain it. Itu artinya ini tindakan ini akan dilakukan di masa depan gitu, in the future. Jadi belum terjadi gitu. Mia akan menjelaskan tentang itu gitu. So kayak gitu. And the last one is linking verbs. The purpose of this verb is to show what the subject of a sentence is. Maksudnya di sini adalah verb ini lebih ke state of being, lebih tentang menjelaskan tentang subjeknya gitu. Subjeknya itu tuh apa sih gitu, atau keadaan subjek itu apa gitu, bukan sedang apa ya, tapi bagaimana gitu atau apa gitu. To explain about the subject gitu, karena dia bukan jenis dari kata kerja yang berupa tindakan gitu, tapi lebih ke tentang explanations of the state of beingnya gitu, ada apa gitu, bagaimana gitu keadaan dari subjek gitu yang sedang diterangkan gitu. Subjeknya ya itu subjek bisa siapa aja gitu. Dalam halnya di sini example be ya, be itu bisa sekali lagi to be itu kan ada is, am, are, was, were gitu. Nah, kadang-kadang juga linking verb itu bisa pakai to seem, to become gitu. Nah, di contohnya Mia is my friend. Nah, is ini functions of is ini di sini verb loh. Ketika nanti makanya ditanya kalian yang mana kata kerja gitu, ketika kalian nggak ngelihat kata kerja action, it doesn't mean that the sentence doesn't have any verb gitu. Oh, nggak ada kata kerjanya, no. Kata kerjanya di sini adalah is. Nah, jenis kata kerjanya ya kata kerja linking verb gitu. Jenis kata kerja yang penghubung, yang dimana di sini memang fungsinya bukan menyatakan actions gitu atau performing something, but more about the state of being, explaining about the subject gitu, menjelaskan tentang subjeknya gitu. Mia is my friend, misalnya Mia is the second daughter, misalnya Mia adalah anak perempuan kedua, dan and so on kayak gitu ya. Okay. Next. Nah, I'm going to give a further explanations about action verb. Kita akan membahas tentang action verb atau kata kerja yang memang menyatakan sedang melakukan tindakan atau perform any action gitu. Nah, dalam action verb sendiri itu terbagi dua lagi, yaitu transitive versus intransitive verbs. Nah,
Transitif itu adalah kata kerja yang menerangkan bahwa subjeknya memang does the action directly to something else. Artinya bahwa subjek di sini atau pelaku dari tindakan itu memang melakukan tindakan tersebut langsung kepada sebuah objek gitu atau to something else. Intinya ada subjek, kemudian ada tindakan atau ada objek gitu. Subjek biasalah subjek, predikat, objek, dan objek is a must karena kata kerja ini memang perlu objek gitu, nggak bisa nggak pakai objek gitu. Misalnya for example, I throw a ball gitu, nggak mungkin I throw aja gitu. I throw what? Saya melempar apa gitu. Kata kerja kayak gini-gini tuh, tipe-tipe yang kayak gini tuh yang transitif itu perlu objek gitu yang memang menerangkan bahwa apa sih yang dilakukan gitu. Kayak misalnya contohnya mengambil, saya mengambil, nggak bisa kalimat itu lengkap atau lengkap maknanya tanpa dilengkapi dengan objek gitu. Kata kerja ini perlu objek gitu sebagai pelengkapnya kayak gitu. Mengambil, menaruh, dan sebagainya. Coba kalian pikirin lagi, coba dalam bahasa Indonesia what kinds of verb yang seperti ini gitu, yang termasuk dalam transitive verbs gitu. Oke, nah sebaliknya in transitive the action do not take any object. So kata kerja ini nggak memerlukan objek dalam menyatakan tindakannya. So dia bisa berdiri sendiri gitu. They can stand alone without object gitu. Misalnya apa, kayak saya sleep, eat, atau intinya kata kerja yang nggak perlu objek deh gitu. I sleep gitu, ya udah maknanya ada gitu. Saya tidur, tidak seperti yang tadi transitif. Saya mengambil apa gitu. Kalau saya tidur ya udah jelas, oh ya dia sedang melakukan tindakan tidur. Kalau saya mengambil apa, harus butuh sesuatu yang lebih jelas untuk membuat makna dari speech-nya itu jelas gitu. I sleep 2 times a day. I walk, saya berjalan, ya udah saya jalan gitu kan. Berjalan itu ya sudah tidak perlu objek lagi untuk melengkapi kejelasan tindakannya gitu. Paham ya? Oke. Nah, itu dia tentang verb. Now we are going to move to adverbs. Oke. Adverbs ini dalam bahasa Indonesia itu dikenal sebagai keterangan. So, in English, adverb dinyatakan sebagai words that describe or modify verbs, adjective, or other adverbs. Jadi, adverb ini adalah kata yang menerangkan atau menjelaskan atau bisa juga memodifikasi kata kerja, kata keterangan, kata sifat, verbs. Jadi dia bisa menerangkan sebuah kata kerja, menerangkan kata sifat gitu, atau bahkan menerangkan keterangan lainnya gitu. Jadi double adverb lah intinya gitu. Kata keterangan yang menerangkan kata keterangan lainnya gitu. Oke. Nah, yang kayak gimana sih yang termasuk adverb? Nah, kalau tadi verb itu ya itu deh yang kata-kata kerja, pokoknya ada kata kerja yang action, eat, drink, walk, sing, dan sebagainya gitu. Ada kata kerja yang helping, is, are gitu, will, dan kata kerja juga yang bersifat linking seperti is, are kayak gitu-gitu. Nah, kalau adverbs itu often itu biasanya sangat sering itu diakhiri dengan kata li. Pernah kan kalian lihat kata-kata bahasa Inggris yang diakhiri dengan li? For example, slowly, carefully, lovely, etc. Nah, but gitu, there are common adverbs. Ada beberapa adverbs yang tidak diakhiri dengan kata-kata li gitu. Jadi tidak semua adverb atau kata keterangan itu diakhiri dengan li. Contohnya ya kayak very, gitu, fast, gitu, more, itu nggak morely, gitu, fairly, atau fastly, gitu. Ada kata-kata yang memang tidak bentuknya li, gitu. Jadi itu lebih ke nanti makin banyak tahu adverb,
makin paham bahwa tidak semua kata keterangan itu diakhiri dengan kata li, tapi ya paling banyak, lebih banyak dan lebih sering itu biasanya diakhiri dengan kata suku kata li gitu. Okay. Next, let's talk about the types of adverbs. Ada banyak kata keterangan kan, kayak kita misalnya aja di bahasa Indonesia, kita ada tahu keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan degree, ya apa ya kalau degree bahasa Indonesia apa ya berarti? Kayak sangat gitu loh, sangat, tidak, terlalu. Nah itu tuh kan degree gitu, tingkatan. Di bahasa Inggris juga ada namanya degree. Ya, kayak kita bahas satu-satu ya. So types of adverb itu kita punya adverb of manner. Adverb of manner. Ini adverb, jenis adverb ini adalah describe how an action is being done. Menjelaskan bagaimana sebuah tindakan itu dilakukan gitu. Manner itu kan lebih ke kayak tindakan bagaimana sih manner kamu gitu, bagaimana sih how do you perform yourself gitu kan, gimana sih kalian mempresentasikan diri kalian. Nah manner di sini adalah artinya bagaimana sih kata kerja itu gitu, atau action, tindakan yang dilakukan itu dilakukan gitu, kayak dengan secara apa gitu, bagaimana gitu kata kerja itu dilakukan gitu. Misalnya ya carefully, slowly, apakah dengan hati-hati, ya, carefully, slowly, dengan pelan-pelan, gitu, gracefully, gitu, quickly, dengan cepat, dan sebagainya. For example, Peter carefully measured out the sugar. Peter carefully, gitu, dengan sangat hati-hati, measured, gitu, menimbang, mengukur, misalnya gulanya. Gitu. I spoke slowly, saya berbicara dengan lambat, dengan pelan, kayak gitu. Jadi sekali lagi, adverb of manner adalah adverb atau kata keterangan yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana sebuah tindakan itu dilakukan. Oke? Nah, adverb of time, keterangan waktu, time. Describe when an action is being performed. Kapan sebuah tindakan itu dilakukan. Bisa late, early, late, lambat atau terlambat, early, lebih awal. Bisa tomorrow, besok, yesterday, kemarin, dan sebagainya. Intinya keterangan-keterangan waktu deh. Ya, for example, Frank arrived late to his own wedding. Frank arrived, sampai, late, terlambat. Jadi Frank ini datangnya telat di pernikahannya sendiri gitu. Or the teacher is giving us a test tomorrow. Guru akan memberikan kami tes besok gitu. So kata keterangan ini menunjukkan bahwa kapan sih tindakan itu akan dilakukan. Nah, Frank arrived, Frank melakukan tindakan pergi ke suatu tempat. Nah, late dengan terlambat gitu. Terlambat datang ke pernikahannya sendiri. Guru akan memberikan tes. Nah, sebenarnya inti kalimatnya kan kayak gitu, tapi dikasih keterangan waktu, adverb of time. Apa adverb of time-nya? Tomorrow, kayak gitu. Next, adverb of frequency atau ya frekuensi dalam bahasa Indonesia. Describe how often or at what interval an action is performed. Menjelaskan seberapa sering atau dalam interval bagaimana sebuah tindakan itu dilakukan gitu. Contohnya apakah regularly, secara reguler, artinya reguler itu kan berarti secara ada jadwal pasti gitu ya. Kemudian apakah daily, apakah setiap hari, atau never, bahkan tidak pernah, often, atau bahkan often, sering. Nah, dari kan ada tuh often, sering, terus usually, biasanya, kadang-kadang, sometimes, and never, nggak pernah gitu. Itu tingkatan. Okay? So, contohnya di sini, Sarah regularly eats oatmeal for breakfast.
Jadi Sarah secara reguler gitu setiap hari gitu, misalnya jadwalnya at 7 itu selalu makan oatmeal gitu, selalu makan oatmeal ketika breakfast gitu. Jadwal reguler, kayak kita punya jadwal reguler ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis jam 7 itu reguler, itu berarti berulang-ulang dan tetap, sifat tetap reguler gitu. Atau contoh lainnya, I never smile, saya tidak pernah tersenyum. Nah, itu berarti tingkat frekuensinya 0 sama sekali gitu, nggak pernah. I never smile gitu. Gitu ya, itu adverb of frekuensi. Next, adverb of place, kata keterangan tempat. Show where something is happening, menunjukkan di mana sebuah action atau tindakan dilakukan. At school or everywhere. I study at school, saya belajar di sekolah. I sing everywhere, saya bernyanyi di mana saja. Kamar mandi, di kamar, di public places gitu. Keterangan tempat, oke? Okay? Next, adverb of degree. Nah, ini degree, ada frekuensi, ada degree. Lebih ke illustrate the intensity of an action, mengilustrasikan intensitas sebuah action atau performance. Bisa truly, strongly, completely gitu. Hampir sama dengan manner, tapi ini lebih spesifik lagi karena sudah degree gitu, lebih ke level gitu. Level melakukannya itu gimana gitu, kayak truly itu ke sepenuhnya, sepenuh hati gitu, strongly dengan kuat, completely gitu dengan complete gitu, full. I strongly dislike tennis, saya bener-bener gak suka tenis gitu contohnya. I strongly dislike tennis. And next, we completely fall in love with her. Kami benar-benar gitu mencintainya. Kayak gitu, oke? Okay? Nah, let's move to the tips. Gimana sih tipsnya kemudian? How do we know that kalau ada blank quiz gitu, ada kalimat-kalimat, what suppose I put there, apakah saya harus taruh verb atau adverb atau adjective atau pronoun dan sebagainya. Kita fokus ke verb dulu. Nah, itu ya, kata yang kosong itu sudah pasti verb. Kamu harus naruhnya verb, menjawabnya, memilihnya verb. Itu ketika misalnya, bukan misalnya, kata yang diminta itu sebelum kata itu ada to. To ini adalah to infinitive, pasti harus diikuti oleh verb. Oke, jadi kalau udah ada to, ada titik-titik, nah titik-titik sebelum titik-titik itu ada to, itu udah pasti verb. Oke, for example, I want to titik-titik-titik. Saya ingin, gitu, itu pasti verb. I want to sing, I want to drink, I want to eat, I want to sleep, I want to wake up, dan sebagainya. Pasti verb. Oke. Gak mungkin adjective atau yang lainnya bahkan. Ya pasti, sudah pasti verb. Dan contoh lainnya kalau misalnya soalnya ada kata who gitu, who. Atau siapa yang begini, siapa yang melakukan ini gitu. Dia yang, who itu kayak yang, dia yang gitu. Dia yang melakukan tindakan. Ya. Oke, example, I need someone who gitu. Saya membutuhkan seseorang yang who loves me, who sing for me, who present his caring to me, kayak gitu-gitu. Itu udah pasti verb. Terus kalau misalnya kata yang diminta itu datangnya setelah subjek, itu misalnya ada subjek, terus titik-titik, terus ada noun. Nah, subjek, titik-titik, objek. Nah, yang kurang itu pasti verb gitu.
Sebenarnya kalau kalian bisa analyze ya, intinya kalau kalian bisa melakukan analisis, verb itu kan adalah inti dari sebuah kalimat atau center of speech gitu, center of sentence. Jadi kalau kalian udah tahu ada sebuah subject, kemudian ada sebuah noun gitu, pasti yang kurang itu adalah a verb gitu. Jadi pasti kalian harus milihnya adalah kata kerja gitu. For example, I blah 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 an ice cream. Saya titik-titik an ice cream. Pasti kamu harus mengisi verb di sana. I want to buy an ice cream. I sell an ice cream. Saya menjual es krim, saya membeli es krim, saya makan es krim, saya menaruh es krim. I put an ice cream dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian ada kalau misalnya kata kerjanya itu ada di misalnya ada subject, kemudian ada titik-titik, terus ada adverb of manner. Pokoknya ada adverb deh yang menyatakan bagaimana sebuah tindakan gitu. Itu pasti verb isinya gitu. I titik-titik-titik slowly gitu. Pasti kamu butuh verb di sana. I eat slowly, I drink slowly, I speak slowly gitu. Jadi pasti kamu butuhnya verb itu bukan yang lain. And the last one, kadang-kadang juga bahkan pokoknya intinya adverb of manner itu kan menerangkan bagaimana sebuah tindakan itu dilakukan. Nah, adverb of manner itu temennya udah pasti verb gitu, udah nggak mungkin yang lain gitu ya. Atau kadang-kadang adverb of manner-nya di depan. Subject, adverb of manner, terus titik-titik. I strongly disagree. Saya benar-benar gitu tidak setuju. I strongly disagree with your opinion, for example. Gitu. Kamu harus memilihnya pasti verb di sana. Nah, kalau a sentence need an adverb, nah, kemudian kalau di kasus lainnya nih, kalau kasus adverb, kapan sih kamu tuh pasti jawabannya itu adverb gitu. Itu ketika kamu ngelihat ada pertanyaan yang seperti modelnya kayak gini nih. Subjek, ada subjeknya, I misalnya, terus kemudian verb, drink. Nah, drink ini kan bisa termasuk intransitif atau transitif juga. Dia bisa pakai objek, dia juga bisa nggak pakai objek. Jadi biasanya kalau misalnya itu tuh nggak perlu, maksudnya verbnya udah ada, terus itu tuh pasti kamu perlunya adalah kalau adanya belakang titik-titiknya ada di belakang kayak gini, itu perlunya adverb gitu, keterangan dari keterangan dari verbnya. Misalnya I drink slowly, I drink quickly, I drink carefully. Saya minum dengan hati-hati kayak gitu. Butuhnya kata keterangan gitu. Terus ada subject, terus titik-titik-titik, terus ada verb. Nah, misalnya I titik-titik forgot it gitu. Ya, itu biasanya karena sudah ada subjek, terus ada verb. Nah, biasanya itu yang dibutuhkan ya adverbnya gitu. Jadi sudah ada subjeknya, sudah ada verbnya, yang dibutuhkan keterangan gitu. Ya, kayak misalnya I completely forgot it. Saya benar-benar lupa. I totally forgot it. Saya benar-benar lupa tentang itu gitu. Kemudian intinya sih kalau kayak gini loh, intinya adalah kemampuan menganalisis subjek, predikat, objek. Ketika kalian udah tahu tuh gitu, udah ada subjeknya, sudah ada verbnya, udah ada objeknya, itu pasti biasanya yang diperlukan adalah adverbnya. Adjective itu adalah yang menerangkan benda gitu. Ada sih adverb yang menerangkan adjective gitu.
Jadi kayak misalnya kayak gini, I ate my food. Nah, kalau sudah lengkap kayak gini, saya makan makanan saya gitu. Itu yang dibutuhkan pasti adverb gitu. Karena subjeknya sudah ada. Terus nounnya udah ada. Terus verbnya udah ada. Terus my food itu sudah sebagai objek. Nah, yang diperlukan adalah adverbnya, keterangan dari bagaimana kamu melakukan atau memakan makanan kamu itu. So I eat my food carefully, karena misalnya panas makanannya, saya makan dengan hati-hati kayak gitu ya. Jadi jadi adverb itu kalian dibutuhkan gitu. Biasanya datangnya adalah setelah verb atau sebelum verb atau ketika kalimat itu sudah komplit. Itu sudah ada subjek, verb, and predikat. Sedangkan verb kalian bisa lihat jika kalimat itu atau titik-titik itu diawali dengan to, who gitu, atau kalimat itu belum menjelaskan tindakan, kalimat itu sudah dilengkapi dengan keterangan gitu. Saya dengan cepat, dengan lambat, dengan hati-hati ngapain gitu, itu pasti verb itu kalau belum ada. Nah, kayak gitu sudah ada keterangannya tapi apa ya gitu, belum ada kata kerjanya, jadi pasti kata kerja yang harus diisi gitulah. Nah, ini satu contoh misalnya, he titik-titik the computer carefully gitu. Apakah kamu harus memilih operates atau operationally gitu. Di sini bisa dilihat dari contohnya aja, kalau udah lili ini berarti adverb kan, berarti yang satunya adalah verb. Nah, kalau kayak gini kamu akan memilih apakah verb atau adverb untuk mengisi titik-titik ini. Kamu analisis dulu nih kalimatnya. He, oke, subjeknya ada. Komputer, ini objek. Carefully, udah ada adverb dengan hati-hati. Dia komputer dengan hati-hati. Dia ngapain komputernya ya? Oh, berarti aku perlu tindakan, aku perlu kata kerja. So you have to choose operates dong, gitu. Sesimpel itu. Beda kalau misalnya kemudian pertanyaan adalah he operates the computer titik gitu. Kamu bisa memilih carefully, operationally, intinya yang ada li gitu. Itu sebagai adverb atau kata keterangan. Atau kata keterangan misalnya yang menyatakan waktu, he operated the computer yesterday, atau he operated the computer at school. Itu keterangan tempat atau keterangan tentang intensitas atau frekuensi dia mengoperasikan komputer regularly gitu, regularly every misalnya Monday gitu, secara reguler setiap hari Senin kayak gitu-gitu ya. So tinggal dianalisis aja kalimatnya, sebenarnya dilihat apa yang dibutuhkan kalimat itu. Kalau sudah ada berarti harus cari yang lain gitu ya. Okay, so that's all my explanations about verb and adverb. Next week we are going to continue by discussing other parts of speech. Jadi, I hope that my explanation is clear enough for you. Saya harap cukup jelas. Jika ada pertanyaan, silahkan floor on our WhatsApp group, okay? So, see you on next meeting. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.